Halo semuanya, balik bersama gue di sini Natev. Dan kali ini kita akan melanjutkan video kita sebelumnya untuk membahas soal-soal yang sudah gue buat di challenge kita sebelumnya yang ada di atas. Iya, di video itu kita sudah membahas 5 soal yang awal itu sudah mudah banget, sudah cepat, cara cepat. Nah, selanjutnya kali ini kita akan mencoba menggunakan cara cepat lagi untuk mencari jawabannya, tentu saja ya. Nah, pertama-tama ini kita akan soal nomor 6. Ya, ini nomor 6. Langsung saja ya teman-teman, kita mulai soal nomor 6. Nah, di suatu perusahaan terdapat 150 orang karyawan untuk 40 jam pertama dalam 1 minggu. Masing-masing karyawan dari gaji sebesar 40.000 per jam. Kemudian untuk setiap jam berikutnya karyawan dibayar sebesar 1/4 kali dari bisnisnya. Diketahui bahwa waktu seminggu sebanyak 30% karyawan bekerja selama 30 jam, 50% bekerja selama 20 jam, dan sisa selama bekerja 50 jam. Selisih total gaji karyawan bekerja selama 30 jam dengan total gaji karyawan bekerja selama 50 jam dalam waktu seminggu. Nah, oke. Jadi pertama-tama kita hitung dulu berapa karyawan yang bekerja selama 30 jam. Nah, 30% dikali 150. Nah, 30% itu berapa? Ya, 30 per 100. Coret. Ya, langsung 45 ya untuk yang 30 jam. Nah, ada 45 orang kerja selama 45 jam. Dan 45 orang kerja selama 30 jam. Berarti kan gaji totalnya tuh, gaji total sama dengan 40.000. 40.000 tuh kita bikin 40.000 saja. 40.000 dikali, ini kagak ada 30 kan, 30 jam dikali, nah ini kan untuk satu orang dikali 45 orang. Oke. Ini berarti ada 100 kali semua sudah dapat kalian. Aku belum dapat. Kita cari dulu. 40 dikali 30 dikali 45 sama dengan 54.000. Ini karena ribunya juga ini 54. Nah, ini total untuk yang 30 jam. Nah, sekarang kita cari kan 30 jam udah dapat. Sekarang kita cari yang 50 jam. Nah, cari dulu 50 jam tuh berapa orang? Karena ini sisa kan total semuanya pasti 100% kan. Ini 50 dan 30 sudah. Berarti sisanya tuh 100 dikurang 50 dikurang 30. Berarti kan berapa persen tuh? 20%. Berarti 20 per 100 dikali 150. Berapa nih? Berarti ada 30 ya. Nah, kalian bisa lihat di sini kan ada 30 orang. Bisa kan kalian lihat ya? Kalian bisa melihatnya. Tunggu ya. Kalian bisa lihat di sini. Ya, ini. Itu dia. Kita perkecil muka gue dulu. Muka yang tampan ini. Muka tampan. Bercanda guys. Kayak serius. Gak lanjut. Jadi 30 tuh. Itu 30 orang. Nah, terus berarti gaji totalnya sama dengan, nah ini jangan lupa juga nih, karena dia ada kalau 40 jam kan 40.000. Setelah itu dia bakal dapat, berarti kan 40.000 dikali 40.000 dikali 40 jam ditambah 50. Nah, ditambah, nah pertama itu kita cari dulu 1/4 dari 40.000 itu berapa ya? Berarti kan 1/4 itu 5/4 dikali 40.000. Nah, ini berarti 50.000. Nah, gitu teman-teman. Terus berarti dalam kurung 50 dikali 1000 dikali 10. Sisa dari 50 jam kan 40 jam udah terpakai. 50 jam berarti 10 jam. Oke. Next, terus ini kurung besar baru dikali 30 totalnya. Oke.
berapa nih ya kira-kira. Nah, kita hitung, nanti kita akan dapat hasilnya sebanyak berapa teman-teman? Gak ada yang jawab. Gak ada yang jawab. Gak ada nih. Gak ada banget yang mau jawab. Ya betul, itu ya kamu, betul tuh kamu. Iya. Yeah. Jawabannya 63 juta. Nah, tinggal kurangin ini dikurang ini. Berarti selisih delta gaji sama dengan 63 juta dikurang 54 juta sama dengan 9 juta. Iya, itu dia teman-teman. Jawaban untuk yang nomor 6. Selanjutnya langsung ya, kita gak usah banyak basa-basi. Kita langsung saja ke nomor 7. Nah, nomor 7 ini geometri teman-teman ya. Dari bangun segitiga. Kita dulu bikin lagi. Ini sebidang tanah berbentuk segitiga sama sisi dengan panjang sisi 12 meter. Panjang sisi ini 12 meter. Ini 12. Nah, dan luas 36 akar 3 meter kuadrat. Luasnya 36 akar 3. Jadi 3 bagian. Berarti kan ini sama, ini sama, ini sama. Terus sama besar. Hanya sisi miring. Apa sih? Nah, pertama yang perlu kita cari yaitu tinggi segitiga teman-teman. Tinggi segitiga besar ya. Nah, baru kita bisa mencari tinggi segitiga kecil. Anggap ini T, 0, ini T. Oke. Maka dari sini ya, kita bisa dapat di sini berarti pakai Pitagoras sini 6 berarti kan? Ya, berarti ini segitiga ini 12, 6, ini T0. Maka T0 sama dengan 12 kuadrat akar 12 kuadrat dikurang 6 kuadrat sama dengan, nih cara cepatnya tuh ini 6 kuadratnya dikeluarin. Ini dibagi 12 kuadrat bagi 6 kuadrat tuh 2 kuadrat dikurang 1. Nah, sama dengan 6 akar 4 kurang 1, 3. 6 akar 3. Nah, sudah dapat ya. Sudah dapat kita T0. Nah, untuk apa? Untuk apa dapat T0? Berguna. Iya, berguna teman-teman. Kan segitiga yang kecil ini nih ya, kita pakai warna lain nih. Segitiga yang kecil nih. Ini nih sebangun dengan segitiga yang besar. Nah, segitiga yang besar teman-teman. Nah, dari situ saja kita bisa nyari teman-teman. Kita bisa dapat bahwa itu sebangun. Jadi kan perbandingan alasnya kita bikin A berarti kan. A alas segitiga kecil per 12 sama dengan tinggi segitiga kecil per tinggi segitiga besar apa? 6 akar 3. 6 akar 3. Nah, dari sini kita bisa dapat alas. Ya, kita bisa dapat alasnya dalam bentuk T ya. Nanti digunain guys. Jadi kita bikin aja dulu. A sama dengan 12 per 6 akar 3 T. Ini bagi, ini coret-coret 2. Nah, 2 per akar 3 T. Nah, diketahui pula di sini kan tadi. Diketahui segitiga bagian-bagian ini kan luasnya sama, menjadi 3 bagian yang sama besar. Berarti luas segitiga kecil ini berapa? Ya, sepertiga dari luas besar. Berarti kan luas segitiga kecil sama dengan segitiga kecil kita lambangin segitiga K ya. Itu sama dengan 36 akar 3 ya kan, dikali 1/3 sama dengan berapa? 12 akar 3. Nah, kalau mau nyari pakai rumusnya berapa luas segitiga akar kecil tuh? Ya betul, setengah kali A alas segitiga kecil kali T. Nah, dari sini kita bisa dapat A. Iya bisa dapat A. A, buat apa A? A. Kita lanjut dulu. Dapat T teman-teman, bukan dapat A. T di sini berguna ya. T, kita akan dapat T. Nah, setengah A kali T. A kali T.
sini T kan A bisa diubah jadi yang ini. A bisa diubah jadi yang ini, teman-teman ya. Nah, 2 per akar 3 kali T sama dengan 12 akar 3. Ah, begitu. Nah, ini T kan, ini A kan nih ada T berarti sini lagi kan. T, berarti nanti ini coret T kuadrat per akar 3 sama dengan 12 akar 3 sama dengan T kuadrat sama dengan 12 akar 3 kali akar 3 ini dikali, ini jadinya 36. Dan kan T sama dengan plus minus 6. Nah, teman-teman, karena kita tahu kan, tunggu ya, ini mengganggu. Oke. Nah, ini karena T ini tak mungkin negatif karena T itu berupa tinggi tak mungkin negatif, teman-teman. Jadi pasti yang positif, berarti KKT sama dengan 6. Nah, dapat T6 nih, teman-teman. Terus pakai apa, Bang? Nah, pakai yang tadi dong, langsung aja. T per T0 sama dengan sisi miring segitiga kecil per sisi segitiga besar. Nah, T berapa? 6 T 6. T yang satunya lagi per 6 akar 3. Nah, sisi miring yang ditanya per segitiga kecil per segitiga sisi ini kan 12. Oke, dah langsung saja pindahkan. 12 per akar 3 sama dengan sisi miring segitiga kecil. Nah, dari sini langsung nanti didapat hasilnya ini dibagi nanti 4 akar 3 ya. Nah, dapat nih 4 akar 3. Untuk apa, Bang? Dapat 4 akar 3? Nah, yang ditanyakan K. Kita sudah tahu ini panjangnya berapa. Ini panjangnya berapa. Nah, itu tinggal kita kurangin. Berarti K sama dengan panjang yang besarnya berapa? 12 dikurang panjang ini tadi berapa? 4 akar 3. 4 akar 3. Nah, nanti di pilihan kemarin pilihannya adalah 4 dikali 3 kurang akar 3. Gitu, teman-teman. Nah, next. Ini sudah panjang ya. 2 soal aja sudah panjang. Ya, gimana nih? Udah 12 menit nih. Ya, kita lanjut aja ya. Nanti kalian nonton sampai puas ya, sampai kalian mengerti, diulang-ulang. Jangan lupa untuk dipelajarin sendiri juga. Banyak soal, tidak harus dari saya sendiri. Nah, untuk nomor 8 nih ya, menurut gue ini harus kalian pintar-pintar baca tabel. Nah, dari sini kita kan ditanya tuh, jika digunakan massa benda 0,80 kg, panjang tali 0,40 dan tinggi permukaan 0,25 meter, maka energi potensial tidak tinggi. Nah, kita baca di sini ya. Kalau dia massa 10, panjang tali 0,05, tinggi 0,5, maka 0,5. Nah, di sini kita lihat yang dari 4 ini, yang berubah kan si panjang tali. Nah, waktu panjang tali berubah, energi potensial nggak berubah kan? Nggak berubah sedikit pun nih. Nah, jadi berarti tali ini tidak penting ya, teman-teman. Nah, tidak akan mempengaruhi si energi potensial. Nah, terus selanjutnya nih, waktu yang di sini dia belum berubah nih. Nah, waktu yang ini berubah jadi 10, ini juga 10, ini juga 15, ini 15. Nah, dapat kita simpulin berarti kan kalau dia energi potensialnya tuh pasti kalau ini itu tuh gimana ya jelasinnya ya? Sama berarti kan, angkanya pasti sama. Jadi kan kalau ini kan tinggi pelepasannya 0,5, berarti kan pasti awalnya energi potensialnya 0,25 ya. Tapi, nah ada tapinya, teman-teman. Di sini waktu dia ini kan 25, 40 nih. Ini sampai sini sama kan. Nah, waktu si massa benda berubah di ini, dia jadi kayak ini kan 2, ini dikali 2, ini 3, ini dikali 3, hasilnya ini. Nah, berarti dikali ini 8. Ini sama dengan ya 200 0,200 Joule.
sama dengan 200. Gitu teman-teman ya. Di pilihannya gitu. Di pilihan ada. Pilihannya ada ya teman-teman. Nah, semudah itu loh. Semudah itu. Salah, ini 0,200 jawabannya ya. 0,200 joule. Iya teman-teman. Gak kepikiran gak? Siapa yang kepikiran? Ini 0,025 ya. Nah, siapa yang kepikiran cara seperti itu teman-teman? Gak ada, itu triknya teman-teman, trik cepat. Kalian tinggal pinter-pinter baca tabel. Caranya gimana? Belajar. Mungkin memang mencari cara cepat di sini, tapi emang lebih baik kalian belajar. Nah, selanjutnya nomor 9 itu kalau nggak salah yang ini ya teman-teman. Yang ini. Ini tadi. Nah, ini juga ada cara cepatnya teman-teman. Kita dapat lihat di sini. Kita lihat kan. Nih. Nih di sini nih 0,25 nih teman-teman. Ini kan angkanya sama, yang ini sama yang ini sama. Nah, terus yang ini sama yang ini sama. Nah, yang ini sama yang ini sama. Terus kita bisa lihat pula yang ini sama yang ini sama. Gimana tuh? Apa tuh bang? Jadi intinya mereka tuh sama. Nah itu guys, itu trik cepatnya tinggal langsung gitu aja. Langsung kalian simpulin aja gitu. Tapi kalau mau lama ya bisa gue ajarin nih. Pertama tuh 0,275 pastinya tuh kan dari. Dari itu berarti dikali kan. Per 100 dikali 9,27 ini P. Nah, kalau Q gimana bang? Nah, Q sama aja. 9,27 per 100 dikali 0,275. Kan ini tinggal ditukar ya. Nih. Nah, kalian bisa tukar ini bentuknya menjadi 0,275 per 100 dikali 9,27. Sama nggak bentuknya? Sama nggak? Nah itu dia. Nggak sulit soal kayak gini. Kalau ada ini soal bonus teman-teman, nggak perlu dipikirin. Ya ini kalau sama ya angkanya, kalau beda ya kalian harus hitung sendiri. Tahu deh. Nah soal selanjutnya, soal terakhir nih, karena sudah 5 soal. Kita akan buat 5 soal per video aja. Gak usah panjang-panjang, gak usah pendek-pendek. Nah selanjutnya nih 1 kilogram. Nah ini adalah caranya seperti ini teman-teman. Itu kan menemukan tiap 2 meter ya menemukan 0,05 kilogram nih teman-teman. Berarti ya kita perlu konversiin kilogram menjadi gram. Kilogram menjadi gram itu kan kali 1000. Berarti 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Nah untuk nyari meter tanah, ini kan intinya volume tanah. Meter persegi itu mudah teman-teman, tinggal kalian bagi aja per 0,005 sama dengan, nah kalian kan gak boleh pakai kalkulator nih, kalian tinggal 1000 per 5 per, ini kan per 1000 juga, berarti kan coret ini 200, berarti kan ini 200 ke atasin 200 kali 0 tuh 2, 3, 4, 5 0 tuh 2, 3, 4, 5. Nah 200.000, apakah itu 200.000 meter persegi? Enggak, belum teman-teman. Karena itu kalau ini masih dalam bentuk belum di apa-apa ini. Jangan lupa deh, tiap itunya dikali 2, berarti ini dikali 2 lagi. Nah 200.000 meter dikali 2 sama dengan 400.000. Nah untuk mengubah menjadi kali 10 pangkat, kalian bisa hitung nolnya ada berapa tuh? 2, 3, 4, 5 kali 10 pangkat 5. Ya semudah itu saja teman-teman, gak sulit. Semua soal tuh pasti ada jawabannya. Kalian bisa terus berlatih teman-teman. Itu aja cara untuk mengerjakan PM itu teman-teman. Aku sendiri sudah ngerjain banyak ya, gak terhitung. Dan itu soalnya bisa mudah dipahami karena kadang pun masih banyak yang lupa ya caranya walaupun sudah banyak latihan. Jadi aku saranin selama 14 hari ini kalau kalian emang lemah di PK atau PM, lebih baik kalian fokus dulu ke ngerjain soalnya.
Nah, banyak-banyak ngerjain soal, banyak-banyak pahami konsepnya. Nah, kalau bisa kalian minta ajari guru kalian, guru bimbel atau guru sekolah kalian. Nah, jangan lupa like, comment, share, subscribe, share. Dadah teman-teman.